Menjelang Lebaran, tradisi yang paling ditunggu-tunggu adalah mudik. Pasti seneng gak sih rasanya bisa berkumpul kembali bersama keluarga dan juga orang-orang terdekat, terutama bagi mereka yang merantau. Tapi di tahun 2016, tradisi mudik ini berubah menjadi suatu hal yang horor. Karena belasan orang dilaporkan meninggal akibat kemacetan yang berkepanjangan. Gimana sih ceritanya? Mari mengenang tragedi Brexit di What's the Story kali ini. Berapa lama macet yang pernah kamu alamin? 2 jam kah? Atau 3 jam? Mungkin pengalaman kamu gak sebanding dengan apa yang dialami oleh para pemudik di tahun 2016. Berpuluh-puluh jam mereka terjebak di tengah jalan tol, di kemacetan dengan keadaan yang udah frustasi banget, kelelahan, kelaparan, dan juga dehidrasi, pokoknya semua jadi satu lah. Momen yang harusnya dipenuhi dengan kebahagiaan, seketika berubah menjadi insiden tragis yang sampai menelan korban jiwa. Nah, di tahun itu, jalan tol Trans Jawa pertama kali dibuka hingga Brebes Timur. Basically, tol ini tuh menghubungkan Jakarta Brebes. Nah, tol dibangun dan juga dibuka dengan harapan bisa mempersingkat waktu perjalanan para pemudik. Pada saat itu, pemerintah mengatakan bahwa dengan menggunakan tol ini, waktu tempuh hanya sekitar 4 jam lah dari Jakarta ke Brebes. Siapa coba yang gak tertarik ya kan? Pasti pada pengen gak sih untuk mempersingkat waktu perjalanan mereka? Jadi ya pasti banyak orang yang memutuskan untuk menggunakan tol ini. Tapi ternyata hal ini nggak sesuai dengan ekspektasi atau harapan mereka. Insiden ini terjadi pada 3 hari menjelang Lebaran 2016, tepatnya di tanggal 3-5 Juli 2016. Nah, di tanggal 3 Juli ini puncak kemacetan mulai terjadi pada arus mudik di tol Brebes, Jawa Tengah hingga sepanjang puluhan kilometer. Karena kemacetan ini tentunya pasti para pemudik harus terpaksa berhenti di tengah jalan tol tersebut sampai lebih dari 20 jam. Bayangin coba. Yang tadinya nih mereka udah siap-siap mau mudik dengan bayangan dan juga harapan kalau mereka bakal sampai cepat, tapi ternyata di tengah jalan malah stuck di kemacetan dengan segitu banyaknya kendaraan lain. Pasti stres banget kan? Terus apa sih penyebab dari kemacetan ini? Sebenarnya banyaklah penyebabnya, tapi yang pasti faktor pertama adalah karena volume kendaraan yang bisa dibilang meluap di jalan tol tersebut. Tadi kan udah sempat di-mention ya di awal kalau misalkan pembukaan tol ini tuh dengan harapan bisa mempersingkat waktu perjalanan dan bisa dibilang untuk meminimalisir terjadinya kemacetan lah. Jadinya ya pasti siapa coba yang gak tertarik, banyak banget orang yang menggunakan tol tersebut. Selain itu, kendaraan juga semakin menumpuk karena transaksi pembayaran oleh pemudik hanya dilakukan di awal masuk tol dan juga di pintu keluar tol Brebes Timur. Loket pembayarannya pun gak begitu banyak, jadi ya pasti penuh lah oleh kendaraan. Terdapat beberapa cerita dari para pemudik yang pada saat itu ikut merasakan nih kemacetan di tol Brexit 2016. Salah satunya dari pemudik bernama Wibowo Aziz. Di waktu subuh, tepatnya di tanggal 3 Juli 2016, dia bersama dengan keluarganya yaitu istrinya dan kedua anaknya memutuskan untuk melakukan mudik. Perjalanan dari Cirebon menuju ke Semarang ditempuhnya selama 35 jam. Gak make sense banget gak sih? Pasti bisa ngebayangkan gimana rasa keselnya keluarga Aziz. Nah, awalnya Aziz tuh ngerasa bersyukur ketika melalui jalur arteri menuju jalur Pantura Losari. Jalanannya ini kelihatan lancar-lancar aja. Tapi baru beberapa kilometer dia udah melihat banyak tukang asongan yang memenuhi sisi jalan. Dari sinilah akhirnya muncul firasat dalam diri Aziz kalau misalkan kayaknya dia bersama keluarganya bakal kena macet nih. Dan yes, betul aja, ternyata kemacetan panjang beneran terjadi dari Jalan Losari hingga memasuki kota Tegal. And for your information, Jalan Losari ini katanya sih menjadi titik awal dari kemacetan, di mana ujung kemacetan berada berpuluh-puluh kilometer di persimpangan gerbang tol Brebes Timur atau Brexit. Aziz mengaku bahwa dirinya dan keluarganya butuh waktu sampai berjam-jam hanya untuk maju sekitar 100 meter aja. Bisa kebayangkan sepadat apa tuh jalannya. Kabarnya pun pada saat itu jalur evakuasi belum ada, jadi ya para pemudik nggak bisa untuk stop dan juga sekedar beristirahat lah. Aziz sendiri menganggap kondisi seperti ini merupakan hal yang sangat traumatis bagi dirinya, mengingat pada saat itu cuaca tuh panas banget dan dia kan bawa anak ya, jadi anaknya tuh pada merengek-rengek karena kalau di tengah jalan kan nggak ada hiburan gitu ya. Mereka cuma bisa menunggu di jalan tol tersebut dalam kendaraan. Emang ya, kalau kondisi macet kayak gini pasti bukan cuma fisik aja yang ngerasa kelelahan, tapi juga mental tuh kena imbasnya.
Pada saat itu, setelah melewati kesengsaraan dan juga kelelahan, Aziz dan keluarga akhirnya sampai juga nih di Semarang. 35 jam waktu yang dibutuhkan oleh Aziz dan keluarga untuk sampai ke Semarang dari Cirebon. 32 jam mereka berjuang melewati kemacetan untuk melewati kota Tegal, dan 3 jamnya lagi dihabiskan untuk perjalanan dari kota Tegal ke tempat tujuan, yaitu Semarang. Masih di tanggal yang sama, yaitu 3 Juli 2016, ada cerita dari salah satu pemudik lainnya yang bernama Arika Triwibowo. Saat itu dia mudik bersama dengan kedua orang tuanya dari Depok ke Purbalingga. Mereka terjebak macet di Tol Cipali dan katanya sih selama 12 jam mereka ini macet-macetan lah, dan akhirnya bisa keluar dari tol tersebut untuk sekedar beristirahat sebentar. Pada saat itu yang mengkhawatirkan adalah kondisi dari ibunya Arika yang kelihatannya tuh udah kelelahan akibat dari kemacetan tersebut. Akhirnya mereka memutuskan untuk balik masuk ke tol. Ibunya ini pada saat itu udah kelihatan kayak kesakitan, padahal di awal perjalanan ibunya sama sekali nggak ngeluh kalau misalkan dia sakit apapun. Saat mereka sedang berjuang untuk melawan kemacetan ini, Arika dan juga ayahnya mulai panik karena melihat ibunya yang kelihatannya sih udah butuh banget bantuan medis. Tapi ya karena mereka lagi di tengah jalan ya, jadi nggak bisa ngapain-ngapain juga. Akhirnya pada saat itu, sadly, ibunya Arika menghembuskan nafas terakhirnya. Dikabarkan bahwa tragedi Brexit 2016 ini merenggut 17 nyawa. Yap, berdasarkan data resmi Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Brebes, terdapat 17 orang yang meninggal dunia akibat dari kemacetan ini. Gak cuman itu, terdapat juga puluhan orang yang harus dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit. Kejebak macet di lampu merah aja pasti udah stres banget kan? Apalagi ini harus kejebak macet di tengah jalan tol yang gak ada apa-apa. Rasa lelah dan juga dehidrasi tentu bisa berakibat fatal, yang mana terbukti dari para korban yang meninggal dunia salah satunya karena kedua hal tersebut. Gak cuman itu, terdapat juga keracunan karbon dioksida akibat kekurangan oksigen pada kondisi di dalam mobil yang pastinya sempit dan juga tertutup hanya dengan penggunaan AC. Kemudian juga kecelakaan yang banyak terjadi karena ya banyak banget ya kendaraan yang menggunakan tol tersebut, dan juga karena adanya serangan jantung yang bisa terjadi di tengah perjalanan, menjadi alasan lain atas ketragisan yang menyerang para korban ini. Sebenarnya kemacetan yang berujung tragis ini memiliki faktor-faktor pendukung lainnya. Pertama, kurangnya jalur arteri lain yang bisa dijadikan sebagai jalan alternatif. Kedua, mengingat ini tol baru pertama kali dibuka, jadi ya pembangunan tuh belum terlalu sempurna lah. Ditambah juga dengan para pemudik yang banyak banget menggunakan tol tersebut. Jadilah tuh nggak balance antara kapasitas tol dan juga banyaknya kendaraan. Ketiga, waktu libur yang bersamaan akhirnya membuat banyak banget orang yang memutuskan untuk melakukan mudik pada waktu yang sama pula. And yes, jadinya ngumpul lah tuh semuanya para pemudik di jalan tol tersebut. Akibat dari kejadian ini, banyak warga sekitar yang memanfaatkan keadaan. Seperti yang kita ketahui, kalau misalkan dalam keadaan macet yang parah banget, pasti salah satu dampaknya adalah kehabisan bensin kan. Jadi dari sini muncullah tuh pengecer bensin dadakan yang sebenarnya menjual bensin tersebut dengan harga yang gak masuk akal banget sih jujur. 50.000 sampai 100.000 rupiah per liternya, gila banget kan? Selain itu juga kalau misalkan di tengah kondisi macet sampai mobil yang nggak bisa gerak nih stuck di tengah jalan, pemudik pasti kan mau buang air kecil juga susah banget ya. Jadi akhirnya muncullah penemuan lainnya, yaitu toilet dadakan. Yap, jadi warga sekitar sampai harus membuat toilet dadakan. Kebayangkan segimana desperate-nya akibat dari kemacetan Brexit ini. Tapi terlepas dari itu semua, saat itu dilakukan evakuasi terhadap puluhan pemudik, seperti dilakukan evakuasi ke posko-posko kesehatan yang berada di jalur mudik tersebut, dan juga ada beberapa pemudik yang diarahkan atau dilarikan ke rumah sakit. Walaupun sebenarnya bisa dikatakan bahwa tindakan evakuasi ini sulit ya dilakukan karena padatnya jalan. Gak cuman itu, kemacetan yang kelihatannya gak ada ujungnya ini akhirnya kebantulah salah satunya setelah petugas memberlakukan one way di jalur Pantura dan mengalihkan kendaraan-kendaraan dengan membuka seluruh gerbang tol dari Palimanan sampai Brexit. Semoga sih kejadian seperti ini gak terulang lagi ya K-Lovers. Itu tadi cerita terkait tragedi Brexit 2016 yang bukan hanya menggemparkan Indonesia aja, tapi juga sampai disorot oleh dunia, seperti muncul di media Inggris Daily Mail, Metro.co.uk, dan juga Channel News Asia. Dari K-Lovers sendiri, ada nggak sih yang mungkin pernah ikut merasakan kemacetan ini? Nah, next mau bahas apa lagi nih K-Lovers? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kapanlagi.com untuk berita terbaru lainnya. Oke, aku Brin, pamit undur diri. Bye-bye!